Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gear Shopper. Oke, dalam video kali ini kita akan ngobrol santai aja mengenai PV terbaru dari realisasi anime Isekai The Cheat. Yaps, setelah mengumumkan PV pertamanya pada bulan November tahun lalu, kemarin malam channel YouTube Kadokawa pun akhirnya merilis PV kedua dari Isekai The Cheat dengan disertai jadwal penayangannya. Ya, anime ini telah dijadwalkan tayang pada 6 April 2023 teman-teman. Dan pas gue liat PV terbarunya, ada hal menarik yang bisa gue bagikan kepada kalian. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Scene pertama dari PV ini memperlihatkan gambaran Yuya yang telah bertransformasi jadi Ikemen. Lalu ada sedikit flashback ketika Yuya yang masih sad boy membuka pintu isekai di gudang kakeknya untuk pertama kalinya. Dalam scene itu terlihat muka Yuya bengkak sebelah teman-teman. Dan hal itu merefer kepada scene dalam LN-nya yang mana sebelum membuka pintu menuju isekai itu, Yuya telah menyelamatkan Kaori terlebih dahulu dari kepungan preman yang hendak mengganggunya. Namun sangat disayangkan, Yuya itu malah kena hajar sama preman-preman itu. Maka dari itulah mukanya bonyok sebelah teman-teman. Kemudian, scene pun berlanjut kepada Yuya yang telah melihat sebuah kastil dan kota tua dalam isekai. Yang kemungkinan besar itu adalah kerajaan Alkeria, tempat di mana Lexia itu tinggal. Kemudian, scene pun berlanjut juga kepada pertarungan Yuya dengan Goblin Elite yang berakhir pada mereka saling beradu serangan. Tapi kalau kita lihat di sini, wujud Goblin Elite dalam animenya dibuat sedikit berbeda daripada versi manganya. Kita tahu sendirilah, kalau dalam versi manganya Goblin Elite itu dibuat dengan wujud yang lebih kecil dibandingkan dengan versi animenya. Nah, scene ini juga kemungkinan merefer kepada pertemuan pertama Yuya dengan Knight nih. Karena kita tahu juga kan, kalau saat pertama kali Yuya itu bertemu sama Knight, posisinya Knight itu lagi duel sama Goblin Elite dan sedang dalam keadaan terluka. Maka dari itulah, Yuya pun menolong Knight dan berakhir dengan menjindakannya sebagai hewan peliharaan. Dan sekali lagi gue apresiasi banget karena animenya ini memang menggunakan ilustrasi dalam LN-nya sebagai patokan dalam sebuah visualisasi. Keren banget memang nih visualnya. Tapi ya wajar aja sih, karena bagi gue pribadi, LN dan animenya ini memang jual visual jika dibandingkan dengan ceritanya teman-teman. Scene pun berlanjut kepada serangkaian kegiatan Yuya di bumi nih. Seperti saat Yuya itu menyelamatkan Kaede dari tendangan bola nyasarnya Akira, diajak main sama Ryo dan Kaori, duduk bareng sama Yukine, dan melakukan sesi pemotretan sama Miu. Kemudian scene juga berlanjut kepada Yuya yang menemukan buku catatan dari Sage, yang membuatnya bisa mewarisi sirkuit sihir dari sang Sage juga. Nah, scene ini juga merefer kepada pertarungan Yuya dan Knight saat melawan monster Crystal Deer. Karena sebelum menemukan jasad dari Sage dalam sebuah gua di sarang iblis besar, mereka berdua itu harus menghadapi Crystal Deer terlebih dahulu. Kemudian secara sekilas kita juga diperlihatkan wujud dari Akatsuki nih. Yap, sebagai kesayangan dari Yuya, dapat jatah tayang juga. Lalu, scene pun berlanjut kepada Yuti dan Master Kelinci nih. Yap, dalam PV ini kita diperlihatkan dengan sosok Yuti yang sedang mengeluarkan aura evilnya dan melakukan duel dengan Master Kelinci. Gue bisa tahu jelas kalau sosok ini adalah Yuti, karena memang ada banyak sekali anak panah sihir yang tersebar di arena duel mereka. Yang mana kita tahu sendiri, anak panah sangat identik dengan Yuti. Lalu, secara sekilas kita juga diperlihatkan Lexia yang nampak sedang sekarat dan hampir terbunuh di sarang iblis besar. Lalu ada juga scene di mana Yuya itu menyelamatkan Rin, Kaori, dan Kaede dari kebakaran di mall. Nah, kalau kalian jeli dalam PV ini ataupun PV pada bulan November itu, kita nggak diperlihatkan sama sekali dengan wujud dari Luna nih. Padahal nih udah jelas banget, kalau dari timeline ceritanya, pastinya animenya itu akan melewati cerita Luna yang diminta membunuh Lexia sebagai pembunuh bayaran. Tapi kenapa sosok Luna itu nggak diperlihatkan dalam PV ini? Bahkan nih dalam karakter sheet fandomnya, semua karakter utama dan pendamping itu udah dapat seiyuu dan visualnya masing-masing. Karakter pendamping yang kroco banget kayak si Shingo aja udah muncul dong karakter sheetnya. Masa si Luna ini enggak? Apakah Luna ini bakalan kena skip? Ya mari kita tunggu aja kelanjutannya, pasti ada PV-PV selanjutnya sih. Tapi kalau memang kena skip, bakalan berubah drastis banget sih ceritanya. Karena memang Luna ini merupakan karakter penting dalam cerita Isekai The Cheat. Bahkan Luna juga punya event tersendiri buat bantu Yuya itu membangun hubungan dengan seorang wanita. Ya, you know lah, yang satu ini.
Ya, jadi ya sayang banget nih kalau memang karakter Luna itu sampai kena skip ya. Nanti siapa dong yang ngajak ribut putri beban kita Lexia yang satu itu? Dan beberapa informasi tentang Isekai The Cheat pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan singkat untuk PV kedua dari Isekai The Cheat kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.